Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku yang Kristus, hari ini ada satu pesan penting yang kita akan pelajari bersama-sama saudaraku yang Kristus, di mana bahwa kita tahu ya bahwa mujizat itu terjadi karena Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Dan iman itu hasil daripada kita percaya. Bagian kita percaya, bagian Tuhan memberikan iman di hati kita. Nah, hari ini yang kita mau bahas adalah, saudaraku, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya percaya itu. Yaitu dari firman, bagaimana kita mendengarkan, cara kita mendengarkan firman. Saya percaya ini pesan yang sangat penting sebagai dasar daripada kekristenan kita. Saudaraku Yesus, mari kita akan siapkan hati, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saya percaya saudaraku Yesus, kalau kita konsentrasi, fokuskan hati, pikiran kita, sesi Menara Doa hari ini pasti akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat yang indah. Tuhan izinkan kami berada di dalam menara doa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau sedang menanti-nantikan kami Tuhan, untuk menantikan Tuhan. Oleh karena itu hari ini ya Bapa, kami berdoa, beri kami hati ya Tuhan untuk bisa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan doa-doa buat siap kami ya Tuhan. Permudah siap kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri kami urapan yang baru ya Tuhan. Beri kami urapan yang baru. Urapi para pemain musik, para singers, semua setiap kami ya Tuhan yang melayani Tuhan urapi. Terlebih daripada anak-anak-Mu, umat-Mu yang hadir menara doa ini. Kami percaya pengurapan ini ya Tuhan, yang akan mengubahkan siap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Terima kasih. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari kami terbuka ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kami buka siap hati kami ya Tuhan. Kami buka mulut kami ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala bakasih la bala. Bless the Lord, oh my soul. Oh ya la bala 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 bala. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Mari buka suaranya ibu bapak saudara. Never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Oh Rabaya Sakata. Mari katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Katakan kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
bersyukur padamu Tuhan Yesus. Segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ora la patakara la payasa. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah,
Saya percaya Tuhan mau mendengarkan suara kita untuk menaikkan nyanyian haleluya 12 kali. Naikkan dengan segenap hatinya. Segenap hati saudara, ayo sembah Dia. Semua menyembah saudara yang hadir di menara doa ini. Semua pemain musik, ayo sembah Dia. Ayo kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Fokus, konsentrasikan. Haleluya. 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 Sembah. Haleluya. 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 Yes. Terus saudara masuk hadiratnya. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu. Urapi siap kami. Saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yes. Haleluya. Angkat suaranya lebih lagi. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya. Haleluya. Lihat, tutup matanya, lihat Yesus. Oh ya la bakasya la bala bala bala, lihat. Oh ya la bakasya. Kemuliaannya turun tengah-tengah kita. Dia sedang melawat saudara. Dia sedang menjamah sekarang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, jamah penuhi. Yes. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Haleluya. 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 Tutup mata saudara, buka kedua tangannya. Saya akan berdoa minta impartasi dari Roh Kudus. Bapa, dalam nama Yesus, aku minta impartasi. Dalam nama Yesus, saudara terima pengurapan ini. Terus sembah Dia, sembah Dia. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Terima.
Dalam nama Yesus. Terus penuh dalam nama Yesus. Syama Roh Kudus. Syama dalam nama Yesus. Oh ya bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lola bala bala terima. Dalam nama Yesus. Yes, yes. Dalam nama Yesus. Terima urapannya, urapan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Yes. Yes. Lebih kuat lagi, saya lebih terima. Terima lebih kuat lagi, yes. Dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Segala kutuk atas hidupmu, atas keluargamu, sekarang lepas. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan, terima dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan nyanyian pujian penyembahan bagi-Mu. Oh nama la bakasini mila bala bala. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia.
Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom saudara, saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang sakit. Saudara yang sakit terpapar COVID-19. Ya, saudara, kita akan berdoa. Saya percaya penyakit ini, ya kan, tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Setiap orang, setiap saudara yang terpapar COVID-19, jangan fokus kepada 2,7% yang meninggal dunia. Itu data statistik, belum berubah, belum meningkat, saudaraku. Tapi fokus kepada 97,3% yang sembuh, yang sehat, yang akhirnya memiliki antibodi yang hebat, saudara, terhadap COVID. Ini yang satu. Yang kedua adalah, biarlah masa-masa saudara sakit hari ini adalah masa yang seharusnya saudara gunakan untuk menumbuhkan percaya, harapnya, kasihnya kepada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Bawa saudara makin dekat, gunakan waktu ini. Jangan pakai waktu hanya untuk menguras energi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku, mari saudara bangun terus dengan nyanyian, pujian, penyembahan, doa syafaat. Pada waktu saudara harus isoman, isolasi mandiri atau saudara terbaring di rumah sakit, apapun saudaraku, ya kan, sakit apapun hari ini, saya percaya, saya sedang rasa di sini ada kuasa Tuhan sedang bekerja. Ketika kita berdoa sekarang, saya percaya Tuhan jawab doa kita. Tuhan jawab doa kita, jawab doa saudara. Mari saudara satukan hati dengan saya, arahkan tangannya di screen. Saya percaya Tuhan sedang bekerja sekarang di setiap hati kita. Adalah kehendak-Mu ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu yang sakit semuanya disembuhkan dan jadi sehat. Aku percaya akan kehendak-Mu ini ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Engkau menanggung segala sakit penyakit kami. Bapa, dalam nama Yesus, aku angkat tanganku ya Tuhan, setiap anak-anak yang sakit, yang terpapar COVID-19, apapun jenis penyakit mereka yang sekarang mereka hadapi. Bapak, aku berseru kepadamu. Bapak, aku berseru kepadamu. Beri iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan. Beri telinga untuk bisa kami mendengar suara kesembuhan itu ya Tuhan. Suara pemulihan itu ya Tuhan. Suara yang menenangkan hati kami Yesus. Suara menjadi jaminan kami ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku usir segala roh jahat, roh sakit penyakit, dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Saudara mengalami depresi, stres,
Saudara mengalami kesulitan tidur, saudara mengalami asam lambung yang tinggi, jantung, ginjal, paru-paru, saudara mengalami penyakit tulang, apapun jenisnya, stroke. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudaraku, dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa ya Tuhan, siap anak-anakmu yang sedang bergumul dengan keuangan mereka, kesulitan keuangan, mengalami resesi ya Tuhan, kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Aku berdoa Bapak dalam nama Yesus, biarlah Tuhan turunkan berkat buat mereka. Tuhan, Kau buka jalan buat mereka, beri kemampuan buat mereka untuk mencukupi setiap kewajiban mereka. Dalam nama Yesus, pulihkan keuangan kami, pulihkan keadaan keluarga kami Tuhan, pulihkan anak-anak kami Yesus. Tuhan, aku berdoa, aku bersyukur untuk semua anak-anakmu yang sudah Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Kami ucap terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan dan sakit penyakit kami. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa lewat menara doa yang ini Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diperkaya dengan firman-Mu ya Bapa. Kami boleh makin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa semua ikatan-ikatan dalam hidup kami lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Tuhan, berikan hati yang lembut buat setiap kami. Beri kerendahan hati buat kami semua ya Tuhan. Beri kami telinga untuk bisa mendengar seperti seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, katakan sepatah kata saja, kami semuanya akan sembuh ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan perkataan firman, hidupku hanya ditentukan oleh firman-Mu, oleh perkataan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
Tuhan, aku berdoa. Tuhan, biarlah ya Tuhan, semua kami yang hadir di menara doa ini, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan semua kami yang terikat Tuhan lepaskan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Berikan hati yang lembut ya Tuhan, untuk kami bisa mendengar, menerima daripada sebagian sabda firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Dalam 2 hari ini, saudara, hari ini dan besok, saya ingin bagikan satu judul khotbah ya, yaitu kuasa kesembuhan dari perkataan firman Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya, kita harus hidup menurut petunjuk firman-Nya. Nah, kita bisa hidup menurut petunjuk firman-Nya kalau kita mau mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Kenapa penting mendengarkan firman Tuhan? Karena waktu kita mendengar firman Tuhan, itu akan timbul yang namanya apa saudara? Itu iman. Nah, iman inilah saudaraku, iman inilah yang akan menyebabkan saudara dan saya, kita semua bisa mengalami yang namanya mujizat. Sekali lagi saya bilang, semua kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Namun mujizat kesembuhan itu baru akan terjadi ketika Tuhan memberikan iman untuk disembuhkan ke dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana saudaraku mekanikanya, teknisnya saudaraku. Ya kan, Tuhan memberikan iman ke dalam hati kita. Saudaraku, kalau tanggal berapa tuh? Tanggal 3 hari Selasa yang lalu, 3 Agustus ya, kita bahas bagaimana memiliki iman. Nah, hari ini saudaraku, saya akan bagikan tentang mekanikanya itu gimana. Dimana kuasa kesembuhan itu bisa terjadi oleh karena firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Ini 3 ayat ini saudaraku, ini dahsyat sekali. Ini jadi dasar ya kan, yang sangat memberkati saya. Coba kita akan buka sama-sama. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, di sini ada 4 petunjuk yang diberikan supaya firman Tuhan itu bisa menjadi obat untuk tubuh jasmani kita. Ya. Dan pemulihan dalam hal apa saudara? Pemulihan ya secara rohani, secara hubungan, secara keuangan bagi hidup kita. Saudaraku, nah ada 4 petunjuk, 4 nasihat, 4 ya kan saudaraku. Yang ini pertama saudara? Perhatikanlah perkataanku, itu pertama. Yang kedua, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, hari ini 2 ini kita bahas. Nah, besok kita akan bahas poin ketiga dan keempat. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, kita akan bahas yang pertama, perhatikanlah perkataanku. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus memperhatikan ya. Kita harus memperhatikan perkataan firman Tuhan. Maksudnya apa saudaraku? Ya, Amsal 4:20 katakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saya mau mendorong saudara, coba saudara mulai membayangkan deh. Berkontemplasi seandainya
Saudaraku, ya kan? Saya bayangkan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, raja di atas segala raja, dengan segala kemuliaannya, dia datang, dia ingin bicara sama kita. Saudaraku, pasti, saudaraku yang kasih Kristus, semua protokol yang mengharuskan kita untuk mendengarkan dia, saudaraku, harus kita taati itu. Protokol apa? Ada sikap hormat, penuh perhatian. Kita tahu bahwa Tuhan itu, ya kan saudaraku, Allah yang maha kuasa. Dan dia bekerja lewat apa? Lewat firman-Nya. Bumi, langit, laut beserta isinya sudah diciptakan Tuhan. Lewat apa? Firman-Nya. Perwira Kapernaum, dia mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pada waktu Yesus mau datang ke rumahnya, menyembuhkan hambanya yang sedang sakit hampir mati, dia berkata apa? Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Kalau Yesus mengucapkan sepatah kata, pasti si perwira itu, kalau Tuhan bicara, dia akan dengarkan dengan seksama. Saudara Kristus, ya kan? Jadi poin yang pertama, kalau kita, ya kan, yang Tuhan mau, kalau kita mau hidup kita, firman ini bisa menjadi obat buat kesembuhan tubuh kita, pemulihan buat hidup kita. Saudara, saya bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hidup dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan, dalam setiap berkat Tuhan. Kata kuncinya semua dimulai dari apa? Firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya berpikir gini, ya kita ya. Saya nggak bilang saudara, saya nggak bilang banyak orang. Ya mungkin termasuk saya. Saudaraku, kita semua, ya kan, kebanyakan dari kita, saudaraku, saat ini karena kemajuan teknologi, kita pegang HP, kemanapun kita pergi, setiap aktivitas kita sudah pegang handphone. Handphone seperti harus on terus. Saudara, jadi kita menjadi terbiasa mendengarkan dua hal yang berlainan pada waktu yang bersamaan. Jadi penyakit yang menghinggapi kita semua adalah perhatian yang bercabang. Satu hal kita dengar yang ini, kita dengar firman Tuhan. Satu lagi kita dengar yang lain, saudaraku. Nah, di dalam seluruh isi Alkitab jelas sekali terlihat bahwa kunci rahasia untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, kunci rahasia untuk menerima pemulihan dari Tuhan, kunci rahasia untuk mengalami mujizat dari Tuhan adalah apa? Mendengar. Katakan dengan saya, mendengar. Mendengar. Apalagi sekarang online nih saudara ya. Online, ya ibadah online, semua online. Kalau kita nggak ambil keputusan untuk fokus dan konsentrasi, saudara, agak sulit kita bisa mendengarkan. Ketika kita baca Alkitab, kalau kita nggak off, kita punya handphone atau TV apapun, saudara, kita nggak akan pernah bisa mendengarkan. Saudara Kristus, di sini saudaraku, saya percaya, saya mau tegasin lagi, kunci rahasia untuk menerima kesembuhan ilahi adalah apa? Mendengarkan. Mendengarkan perkataan firman Tuhan. Jadi kuncinya adalah apa yang kita dengar dan bagaimana kita mendengarkan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya apa saudara? Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Maksudnya apa? Perhatikan apa yang kamu dengar. Saya ingat saudara, satu ayat tadi diingatkan lagi, yaitu Ayub 12 ayat 11. Ini tentang apa? Tuhan bilang, perhatikan apa yang harus kamu dengarkan. Ayub 12 ayat 11 katakan begini saudaraku. Bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti apa? Langit-langit mencecap makanan. Langit-langit yang di atas nih. Ini mulut kita. Jadi kalau misalnya makanan ini basi, tidak enak, atau apapun, kita nggak mungkin telan. Kita akan keluarkan makanan itu. Kalau kita makan ikan, saudaraku, kalau
kita mulai cecap. Kalau ada duri atau tulangnya masuk di mulut, kita nggak akan telan. Jadi kita cecap makanan bahwa apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Nah, telinga juga saudaraku, harusnya di telinga kita, saudara, harus menguji setiap kata-kata. Tidak semua kata-kata harus dipikirkan, harus diperkatakan lagi supaya masuk dalam hati. Enggak, saudara. Nah, Tuhan bilang, ya kan, kalau kamu mau, ya kan, hidup dalam kesembuhan ilahi, kamu mau hidup dalam berkat Tuhan, mujizat Tuhan, satu hal yang harus kamu perhatikan, apa yang kamu dengarkan. Perhatikan apa yang kamu dengarkan. Ya kan? Apa termasuk siapa yang kamu akan dengarkan perkataannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus juga berkata, perhatikan bagaimana kamu mendengar. Ini bicara tentang sikap hati. Saudara Yesus. Jadi kita harus melakukan kedua-duanya. Apa yang harus kita dengar, apa yang tidak perlu kita dengar. Tidak perlu kita dengar gini saudara. Kita nggak mungkin tolak apa orang ngomong. Tapi kita bisa tolak untuk memikirkan dan mengucapkannya lagi. Saudara bisa ngerti? Apalagi simpen dalam hati kita. Nggak usah. Kayak orang ngomong negatif, orang fitnah saudara, ngatain saudara, ngomong yang nggak bener, nggak beres. Kita nggak bisa tolak omongan itu, tapi kita bisa tolak untuk tidak memikirkan, tidak mengucapkannya lagi. Karena kalau kita ucapkan lagi, kita renungkan lagi, itu kan masuk di hati. Kalau udah masuk hati, itu akan mengubah hidup kita. Itu akan mencuri sukacita kita. Jadi apa yang harus, perhatikan apa yang kita dengar. Yang kedua, bagaimana kita mendengarkan. Dua-duanya ini penting. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam perjanjian lama yang lain, saudara, Keluaran 15 ayat 26, ya, itu bicara juga tentang kesembuhan. Saudara, saya ingin saudara saya kita semua hidupnya sehat. Katakan amin saudara. Tetap sehat. Yang sehat tetap sehat. Yang sakit jadi sehat. Katakan amin saudara. Dan kuncinya obatnya adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa masukkan firman sampai ke lubuk hati seperti tadi kita, maka firman itu akan bekerja untuk apa? Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mengubah keadaan hidup kita dan mengubah sifat kita. Yang mengerti katakan saudara, yang sehat akan tetap sehat, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kalau apa? Firman Tuhan. Nah, untuk bisa sampai ke lubuk hati, maka firman itu harus saudara, harus dengarkan. Dengan apa? Seksama. Didengarkan dengan seksama, bukan sambil lewat. Jadi masalah sekarang kita adalah kalau kita dengar perkataan hanya untuk kita mau jawab aja, bukan untuk kita dengarkan sampai kita ngerti. Nah, hari ini saudaraku, kita akan baca ayatnya. Keluaran 15 ayat 26. Ini kunci kesembuhan. Sama seperti Amsal pasal 4 tadi. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan apa? Menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang apa? Menyembuhkan engkau. Katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan mau berkata begini, aku akan jadi dokter buat kamu. Aku akan jadi dokter bagi tubuh jasmanimu. Tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Kamu harus sungguh-sungguh apa? Mendengarkan suara Tuhan. Jadi apa yang kita dengarkan itu sangat penting. Apa yang suka saudara dengarkan? Firman Tuhan kah? Atau cuma berita-berita saudara yang membuat saudara takut? Nah, saudara lihat di sini di dalam Ibrani pasal Keluaran pasal 15. Saudara 26. Kata mendengarkan ini saudara dalam bahasa Ibraninya itu namanya syamah. Syamah. Saya ini kan syamah. Itu diterjemahkan menjadi apa? Sungguh-sungguh mendengarkan. Itu adalah kata kerja mendengarkan yang diulang-ulang. Kalau diterjemahkan secara harafiah, begini saudaraku.
jika kamu mendengarkan dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi jika kamu mendengarkan dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Biasa kalau bahasa Ibrani itu ada pengulangan. Shalom tuh shalom shalom. Saudara, sama itu ada mendengarkan dengan mendengarkan. Jadi maksudnya apa saudara? Mendengarkan dengan mendengarkan. Tuhan kan kasih kita telinga dua. Betul gak saudara? Dua. Kiri dan kanan. Saudara. Jadi kalimat mendengarkan dengan mendengarkan artinya kita harus mendengarkan perkataan firman Tuhan dengan kedua telinga kita. Telinga kanan dan telinga kiri. Sama-sama dengar. Tangkap. Jangan mendengarkan perkataan firman Tuhan dengan apa? Hanya telinga kanan yang dengar, tapi telinga kiri dengar yang lain. Di sini dengar firman Tuhan, suara firman, di sini suara dukun. Suara tradisi, konsep-konsep lama, prasangka-prasangka yang negatif. Berita-berita, Tuhan mau pakai dua. Mendengarkan dengan mendengarkan. Syama itu artinya dengar dengan sungguh-sungguh pakai dua kuping. Dengarkan. Supaya dapetin satu arti, saudaraku. Enggak bingung. Nah ini maksudnya, saudara mengerti, katakan amin. Jadi di sini ditekankan betapa pentingnya kita mendengarkan dan memberikan perhatian yang tidak bercabang kepada Tuhan. Kalau dengar khotbah saudara, saya biasakan diri dengan nulis. Supaya apa saudara? Karena susah untuk konsentrasi kalau saya tidak nulis. Ada orang-orang coba dengerin karena kan cuma menguap. Kalau kita anggap firman itu penting, pasti ada sesuatu yang kita mau catat untuk kita ingat. Untuk kita bisa simpan di dalam hati kita. Yang ngerti kan? Karena firman kalau tidak sampai ke dalam hati kita, firman itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Saudara, seperti obat. Saudara minum obat tapi nggak nyampe masuk kepada peredaran darah. Obat tuh gak ada fungsi. Cuma masuk, gak lama keluar ini kan. Obat tuh akan katanya berfungsi kalau udah sampai pada masuk peredaran darah. Begitu pula perkataan firman harus sampai ke dalam lubuk hati kita. Karena itu tempat firman. Kalau udah sampai di situ, maka akan bekerja. Itu jadi iman, timbul iman. Iman inilah yang akan membuat saudara tuh kuat. Ketika ada goncangan, saudara, ada badai yang lain. Nah, di sini. Nah, diawali dengan apa? Ini pintu yang pertama, telinga. Telinga ini harus dibuka. Ya kan, dua-dua dibuka untuk masuk satu. Sudah, supaya bisa sampai ke dalam hati kita. Yang mengerti, katakan amin. Jadi saudaraku Yesus, hal mendengar ini adalah kunci. Saudara, bukan cuma untuk menerima kesembuhan, ya, tetapi saudara, kunci untuk memperoleh iman. Kedua hal ini sangat berkaitan sih sebenarnya. Iman itulah yang memungkinkan kita untuk menerima kesembuhan yang disediakan oleh Tuhan. Dan untuk memperoleh manfaat dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 saya mau katakan saudara. Coba kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau sampaikan begini. Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita memiliki iman untuk disembuhkan. Percaya saja saudara, itu belum cukup. Percaya itu langkah awal. Percaya pada apa? Seharusnya percaya pada firman. Saudara bisa percaya karena saudara sudah dengar firman. Firman itu udah sampai di dalam hati, baru saudara mulai percaya. Tindakan lanjutan dari percaya adalah didoakan firman itu. Supaya firman itu bisa bekerja. Ketika firman itu didoakan karena saudara percaya, baru pada waktunya kelak timbul iman. Saudara, mungkin hari ini saudara belum punya iman untuk disembuhkan. Tapi kalau saudara dengar dengan seksama, perhatikan dengan baik setiap firman. Saudara baca Alkitab, baca pelan-pelan. Saudara baca dengan seksama, perhatikan dengan baik, konsentrasi penuh. Ketika saudara dengar khotbah firman yang isinya firman, isinya daging semua.
Saudara, bukan remeh-temeh cerita segala macam. Saudara, lelucon-lelucon yang ada. Enggak, karena yang membuat iman itu timbul adalah firman Tuhan. Bukan cerita lelucon, bukan quote-quote daripada motivator. Tapi saya percaya yang menumbuhkan iman hanya perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya saya sangat mengurangi, saudaraku, ya kan, cerita begitu. Hanya untuk sedikit. Karena paling penting adalah yang kita mau adalah gimana perkataan firman itu bisa masuk dalam hati kita. Karena hanya perkataan firman yang akan memunculkan, menimbulkan yang namanya iman. Kalau sudah ada iman, saudara, sesulit apapun keadaan kita, itu akan jadi mudah. Hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau dia sudah berikan kita iman. Katakan amin, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa iman itu timbul dari apa, saudara? Pendengaran. Katakan pendengaran. Katakan pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Firman Kristus. Ini rema. Kata firman Kristus bahasa Yunaninya rema, bukan logos. Saudara. Jadi firman rema tuh firman yang sudah tertanam di hati kita. Kan kita sudah dengar, sudah masuk di sini. Lalu oleh Roh Kudus itu dihidupkan. Waktu saudara baca Alkitab, ketika saudara dengar khotbah, tiba-tiba ada berdetak di hati. Dek, aku dapat nih. Nah, itu yang namanya pendengaran. Jadi baca Alkitab, saudara harus bisa sampai level pendengaran. Pendengaran. Ya, kita harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan dan mendengarkannya. Ya kan? Maka akan terjadilah apa yang dikatakan sebagai pendengaran. Apa sih pendengaran? Kemampuan, kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan dari pendengaran itulah akan timbul iman. Seperti begini. Pernah gak saudara berkata atau saudara dengar orang berkata gini, Tuhan tuh bicara loh sama saya. Dari ayat ini. Tuhan bicara sama saya. Ya kan? Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini Tuhan bicara sama saya. Saat saya ngalami yang namanya masa kritis, firman itu hidup buat saya. Dan rupanya betul, itulah yang namanya pendengaran. Ya kan? Pendengaran akan apa? Akan rema. Dan rema ini timbulkan apa? Iman. Dan iman ini yang membuatmu mujizat. Katakan amin. Ketika saya baca Kejadian 22 ayat 16, 17, 18. Keturunanmu akan sangat banyak. Seperti bintang. Kata keturunan tiba-tiba. Seperti Tuhan bicara sama saya. Itu namanya pendengaran. Saudara harus baca Alkitab sampai muncul pendengaran. Itu namanya kemampuan atau kepekaan. Ini suara Tuhan. Ketika saudara dengar khotbah, saudara bukan cuma bisa dengar dengan kuping jasmani, tapi ada satu pendengaran. Kok kata-kata Pak Sabta itu kok kuat bicara sama saya. Saya dapatnya ini. Atau saudara lagi sharing, lagi ketemu orang ngobrol, tiba-tiba omongan dia tuh seperti kayak Tuhan tuh bicara loh saya. Saya ingin sebagai orang Kristen saudara kembangkan namanya pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara bisa mengembangkan pendengar akan firman Kristus, saya yakin saudara seperti orang yang membangun rumah di atas apa? Batu. Kalau datang hujan, datang banjir, datang badai, rumah itu tetap kokoh. Karena banyak orang baca Alkitab tiap hari mungkin, rajin dengar khotbah, tapi dia gak punya pendengaran. Sehingga kalau ada apa-apa, kena apa-apa, itu rubuh semua, itu kalap, takut, khawatir. Saudaraku, langsung drop segala macam. Karena saya dengar kesaksian banyak orang ya. Orang-orang yang membangun hidupnya di atas ketakutan yang kita kenal dengan nama paranoid. Ada orang-orang paranoid dengan COVID. Sehingga dia tidak mau keluar, udah setahun lebih. Tidak mau ketemu orang. Terima makanan dari orang pun dia gak mau terima. Saking takutnya.
Ini bahaya kalau kita bangun hidup kita dengan paranoid atau ketakutan. Dan orang-orang paranoid ini ketika dia terpapar COVID, dia gak punya pertahanan. Itu rubuh langsung. Itu yang disebut Tuhan. Itu seperti bangun rumah di atas pasir. Maka orang-orang paranoid banyak itu ngalamin saudara. Imunitasnya sangat rendah. Pas kena dia ngedrop. Dan akhirnya banyak yang berpulang. Tapi justru orang yang tenang. Dia tahu. Dia punya, dia percaya. Dia percaya. Karena dia punya janji-janji, punya firman ini. Itu seperti orang yang bangun. Saudara, ini yang penting. Kata kuncinya, apa yang kita dengarkan. Itulah menjadi fondasi dari kehidupan kita. Katakan oleh saudara, bagaimana cara kita mendengarkan? Itu bicara sikap. Saudara, ini hari ini sederhana khotbah saya. Tapi kalau saudara perhatikan ini benar-benar powerful buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara bisa memperhatikan, ya kan saudara, setelah kita perhatikan, ya kan, kita harus mulai memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan kalau baca tuh pelan-pelan. Bukan target selesai 1 pasal, 10 pasal sehari. Enggak. Baca pelan. Seperti itu tungguin. Mau kembangkan kepekaan, ini Tuhan bicara enggak nih? Ya pasti kita akan bawa dong dalam. Kita kan punya doa. Saudara pasti punya doa. Saya mau berdoa supaya Tuhan berikan saya bisnis hari ini, pekerjaan hari ini Tuhan. Tuhan saya mau lakukan ini. Pasti ada doa-doa. Nah doa-doa itu saudara naikkan kepada Tuhan. Dan jawabannya adalah ketika saudara baca Alkitab. Atau dengar khotbah. Nah oleh karena itu saudara karena orang yang mau dengar jawaban Tuhan. Saudaraku, ya carinya di Alkitab. Semua kita ada doa. Mungkin saudara berdoa, anak saya sudah lulus kuliah. Saya ingin dia bisa dapat jodoh, dapat pacar yang akan jadi suaminya atau istrinya yang takut Tuhan. Apa yang saudara doakan itu? Dia bisa dapat pekerjaan dan pelayanan yang luar biasa supaya berguna. Saudara doakan itu. Waktu saudara doa, apa yang saudara, makanya kalau doa kalau bisa dicatat. Waktu baca Alkitab akan keluar yang kalau saudara punya pendengaran, saudara, maka ada ayat-ayat yang akan berbicara untuk doa-doa saudara. Saudara tulis di ayatnya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Itu yang saya lakukan saudaraku. Saya lagi doa misalnya. Oh Tuhan mau bangun gedung gereja, gedung sekolah. Saya doakan. Tuh ada, kalau saya baca Alkitab tiba-tiba muncul. Taruh ayatnya. Saat saya misalnya mau apa untuk yang pribadi. Saudara, saya berdoa ini. Saya kembangkan pendengaran. Banyak orang cuma doa lepas. Tapi dia gak pernah mau dengar. Lalu bertanya, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Bukan itu cara mainnya. Cara main Tuhan menjawab doa. Dengan cara apa? Saudara siapkan diri. Untuk apa? Kasih telinga. Untuk dengar firman. Sampai di hati. Yang mengerti katakan amin. Ya saudaraku, perhatikan firman. Ya kan? Kalau firman, ya kan firman itu akan menimbulkan kepekaan buat kita. Di hati saya. Kalau kita terus mendengar, maka lama-lama akan timbul iman. Iya ya, aku dapat nih berdetak nih. Jadi iman itu akan timbul bergantung dengan apa? Apa yang kita dengarkan, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan sikap kita terhadap firman. Gimana sikap kita? Saudaraku, banyak orang berminggu-minggu, tahunan, puluhan tahun dia dengar khotbah, tapi gak berubah hidupnya. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kalap seperti orang dunia percis. Kenapa? Gak tertanam, gak masuk. Saudaraku, ini yang harus kita, gimana kita mendengar firman? Apa kita dengarkan firman dengan penuh perhatian? Apa kita mendengar firman dengan kedua telinga kita? Telinga kanan dan juga telinga kiri. Apakah perhatian kita tertuju dan terpusat hanya kepada firman itu? Apa kita benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan? Ini saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, yang kedua saudara, yang kedua adalah arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yaitu bahwa yang kedua adalah kita harus mengarahkan apa? Telinga kita kepada apa? Perkataan firman. Pertama, perhatian. Saudaraku, ya perhatikan, sungguh-sungguh perhatikan. Ya kan? Perhatikan firman, dengarkan sungguh-sungguh. Kedua, arahkan telinga. Apa artinya arahkan telinga? Saya cek saudara terjemahan King James, itu dibilang incline thine ear. Maksudnya gini, condongkanlah telingamu. Coba saudara, ya. Kata incline itu kan sebenarnya apa saudara? Condongan, bungkuk ya. Gini. Saya pernah nonton film Nazi saudara. Itu orang-orang Yahudi suruh kerja kan, suruh kerja. Kalau tentara-tentara Nazi itu SS datang, mereka tuh harus gini saudara. Semuanya diam. Kacamata dibuka, topi dibuka, semua. Untuk mendengarkan apa kata-kata dia, perintahnya. Saya juga, kita lihat saudara, kalau misalnya saudara lihat zaman-zaman dulu, jadi raja kirim utusan. Ya kan, utusannya mungkin jabatannya, pangkatnya mungkin ya cuman sersan atau apa. Tapi kalau dia sampaikan kasih utusannya, perintah perkataan, sampaikan pesan saudara untuk satu wilayah, yang di mana wilayah itu ada jenderal. Si jenderal itu waktu dengar saudara, si utusan raja yang cuman pangkatnya mungkin sersan saudara atau cuman mayor, si jenderal itu harus gini, kayak condong gitu. Kenapa harus gitu? Ini bicara tentang apa saudara? Mencondongkan telinga. Ini saudara bayangkan, ini raja di atas segala raja sedang mau bicara sama kita. Pertama saudara, kita harus punya sikap yang benar. Katakan amin saudaraku. Katanya menurunkan telinga, kita harus tundukin kepala kita. Satu sikap yang apa? Rendah hati. Terbuka kepada apa? Perkataan firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Saudara, cara gitu. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku, sebenarnya ada banyak ayat-ayat janji-janji yang berkali-kali Tuhan tuh berjanji. Kejanjiannya saya bisa kelompokkan gini. Janji tentang kesembuhan. Janji tentang kesehatan. Janji tentang kekuatan. Panjang umur. Kekayaan. Kelimpahan. Banyak janji itu semuanya baik-baik saudaraku. Ya kan? Tetapi sayangnya, perhatikan saudara, sayangnya. Ada banyak orang Kristen mempunyai sikap-sikap tertentu. Saudaraku. Atau ya, karena ada konsep-konsep lama yang udah terbentuk oleh latar belakang kehidupannya. Sehingga mereka ini sulit untuk menerima ayat-ayat janji firman Tuhan tersebut. Enggak. Nah ini artinya tidak mencondongkan telinga. Tidak mengarahkan telinganya. Kita sering kalau misalnya dengar firman, saudara, bukannya mencondong atau mangguk, tapi di kita gini geleng. Keras nih lehernya, tegar tengkuk istilahnya. Gak bisa nunduk gitu. Kata tegar tengkuk tuh gak bisa. Kita selalu ngomong gak mungkin lah. Tidak mungkin lah kalau kita dengar. Saya tidak percaya bahwa saya bisa dapatkan.
awal-awal saya melayani saudara, saya tuh dapat ayat saudara. Ya saya ngomong aja waktu itu sih di dalam kesederhanaan saya. Ayatnya gini, tidak ada lagi orang miskin tengah-tengah kamu, sebab aku Tuhan akan memberkati kamu. Itu ayat hampir tiap minggu saudara. Itu waktu awal-awal kita gereja. Karena gereja kita nih dulu saudaraku, ya kan, sebenarnya tuh ada banyak keuntungan di gereja. Gereja kita ini sebenarnya orang-orang sederhana semua sebenarnya. Tapi saudaraku Kristus, kami ini dikenal ya di Palembang, ini gerejanya orang kaya. Padahal tuh masih calon. Belum orang kaya saudaraku. Nggak ada, itu orang susah semua. Makanya pada waktu saya khotbah, ya kan, tidak ada lagi orang miskin di antara kamu. Sebab aku Tuhan akan memberkati kamu. Itu orang-orang miskin yang di gereja kita. Ya kan rakyat rata miskin semua. Tapi saudaraku, kita tuh punya keuntungan. Saya sampai ngomong, kita nih untung loh jadi jemaat di gereja ini. Orang di luar lihat kita ini orang kaya. Padahal kita masih kere. Itu nubuatan itu. Jadi kalau firman sudah datang, tidak lagi ada orang miskin. Kenapa kok berat banget kata amin? Amin gitu saja kok susah. Kenapa saudara kok susah? Ya kan? Karena memang punya konsep-konsep lama. Ya Kristen gak begitulah kayak gini. Wah nanti jadi gereja mata duitan Pak. Enggak, bukan itu poinnya. Tuhan senang memberkati kita supaya kita bisa jadi berkat. Katakan amin saudaraku. Tuhan mau kita sehat supaya kita bisa bekerja melayani Dia. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Tuhan mau rumah tangga kita rukun, harmonis, bahagia. Saling melayani satu dengan yang lainnya. Ya kan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Kadang-kadang kita akan sulit diterima. Nah jadi Amsal 4 ayat 20 ini saudara Kristus. Sebenarnya Tuhan mau berkata begini. Cobalah condongkanlah telinga kamu. Tundukin hati kamu. Tundukin hati kamu. Tanggalkanlah semua konsep-konsep lama. Konsep lama kadang-kadang. Aku mau dengar firman. Telinga kiri. Tapi telinga kanan dengar, mau dengar. Telinga kiri. Ya gimana, aku juga harus pergilah ke kuburan. Bawalah makanan. Karena bagaimana kata orang. Karena perintahnya adalah saya harus hormatin orang tua. Ini telinga kanan dengar firman. Telinga kiri dengar perkataan apa? Tradisi. Saudara Kristus. Enggak, aku enggak mau. Berapa lagi? Tentang banyak hal saudara kalau saya mau ngomong detailnya. Tapi Tuhan mau. Kalau saudara mau sampai firman itu ke dalam hati. Condongkan telinga kita. Maksudnya harus miliki sikap yang apa saudaraku? Rendah hati. Lemah lembut, rendah hati. Tanggalkan. Jangan tegar tengkuk. Tundukkan kepalamu. Izinkan Tuhan mengajar. Ya kan? Tuhan mau ngomong, aku nih mengasihi kamu. Aku punya hal-hal indah buat kamu. Jangan ukur aku dengan ukuran manusia. Karena aku ini Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhan yang setia dan penuh belas kasihan. Tuhan tuh mau ngomong itulah. Pasal 4 ayat 20. Jadi sekali lagi di sini kita menemukan satu prinsip penting mengenai firman Tuhan apa? Bahwa firman Tuhan hanya dapat bekerja di dalam hati kita. Sejauh kita mau apa? Menyambutnya, menerimanya. Jika kita tidak menyambut dan menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan dapat memberikan apa? Manfaat dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Orang bisa baca Alkitab, orang bisa rajin ke gereja, tapi tidak semua orang, saudaraku, bisa menyambut firman dan menerima firman itu di dalam hatinya. Oh kalau soal keuangan, soal memberi, soal berkorban, aku enggak dulu deh yang itu. Aku soal mengampuni enggak dulu deh. Tapi kalau soal melayani Tuhan, aku mau pakai dasi, pakai apa, aku mau. Atau oh aku kerja apa, mau. Tapi yang ini enggak. Itu Tuhan mau seutuhnya dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita berkata, ya Tuhan aku terima.
Aku percaya dan aku mau lakukan. Saya percaya firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat ini saudara, mungkin jadi berkat buat saudara. Kita buka Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh apa? Firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi apa? Anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Baca yang keras. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kalau kita cepat untuk mendengar, pasti saudara dan saya menjadi orang yang terus meningkat apa? Pengertiannya, pengetahuannya, hikmatnya. Katakan amin. Kalau kita terlalu banyak bicara, kita cuma bisa menegaskan apa yang kita tahu. Hanya memantapkan apa yang kita sudah tahu. Tapi untuk bisa menambah apa yang kita tahu, saudaraku, saudara saya harus mendengar. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Nah ini firman Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita mau marahin anak kita dengan emosi yang meledak-ledak, itu gak akan ngubah daripada anak itu. Kita mau marah, makin marah. Di mana amarah itu tidak akan mengerjakan yang namanya kebenaran. Maksudnya kebenaran gini, kebenaran itu yang bisa mengubah kehidupan orang. Tidak ada kebenaran dalam kemarahan itu, katanya intinya sana. Tetapi saudara, di sini dikatakan saudaraku, ayat 21, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Buanglah segala sesuatu yang apa? Yang kotor. Dan apa? Kejahatan. Nah, ini kata kejahatan di sini saudara, diterjemahkan oleh King James itu kenakalan. Ya, kita lihat. Yang begitu banyak, buang. Dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi perkataan firman Tuhan ini berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwa kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, memulihkan keadaan kita, dan memberkati kehidupan kita dengan berbagai cara. Tetapi hanya apabila saudara dan saya menyambut firman, menerima firman dengan sikap apa? Rendah hati, condongkan telinga. Katakan amin saudara. Katakan amin. Nah kata kejahatan itu kenakalan. Maksudnya istilah nakal itu seringkali kita sebut anak-anak. Anak itu nakal. Yaitu disebut nakal. Salah satu ciri anak nakal adalah apa? Kalau dinasehatin dia bantah. Tidak terima. Kalau ditegur dia marah gitu saudara. Nah itu namanya kenakalan, itu udah kejahatan. Saudara Kristus, kadang-kadang ada orang dengar firman. Saudara, dia marah sama yang khotbah. Wah ini saudara Kristus, firman tidak akan pernah masuk. Makanya yang khotbah juga kalau nyampaikan khotbah bukan untuk nembak orang. Saudaraku, tapi memang itu dari Tuhan. Tuhan memang mau sampaikan itu, berasal dari memang Tuhan sendiri. Ya, ini jadi Tuhan mau bicara tentang intinya ayat yang pertama. Amsal 4 ayat 20. Dua poin yang kita bahas hari ini tentang mendengarkan. Ya, bahwa kita hanya bisa nerima firman. Pertama lewat apa? Lewat telinga kita. Ya kan? Apa yang kita dengarkan, bagaimana kita mendengarkan. Itu penting. Saudara, apa yang kita dengarkan itu harus firman Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan. Saudara, kalau kita udah sampai level, udah punya pendengaran, kemampuan, kepekaan untuk dengar suara Tuhan, saya yakin hidup saudara akan tenang. Kalau saudara lagi beban berat, letih lesu, coba saudara mulai kembangkan kepekaan mendengar suara Tuhan. Saat saudara baca, saudara dengar firman, itu pasti menyegarkan, menguatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, yang kedua ini adalah arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang artinya adalah bahwa mari kita datang ke Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan katakan.
sepatah kata saja. Bahkan mau lebih daripada sepatah kata. Aku mau katakan, mau dengarkan itu. Saudara, saya yakin firman inilah yang akan mengubah kehidupan kita. Besok kita akan bahas bahwa firman itu juga masuk lewat mana saudara? Lewat mata. Jadi ilmu pedagogik, ilmu keguruan, ilmu pendidikan, saudara, ya kan para pakar-pakar pendidikan modern bilang ada 2 pintu gerbang untuk bisa membuat seorang anak didik, ya kan, kepribadiannya bisa diubahkan lewat 2 pintu gerbang. Pertama pintu gerbang telinga, dia harus dengar. Yang kedua pintu gerbang mata. Saudaraku, begitu pula Tuhan udah ngomong 3000 tahun sebelum daripada pakar-pakar pendidikan modern menemukan teori ini. Amsal 4 ayat 20-21. Saudara sudah menjelaskan. Ya saudara, firman itu harus didengar dengan telinga, juga dilihat dengan mata. Nanti besok kita bahas, apa sih maksudnya masuk lewat mata itu firman Tuhan itu. Kita akan bahas, kita akan lihat. Sampai apa? Firman itu harus bisa masuk ke dalam, baru masuk hati. Didengarkan, dilihat, dilakukan, itu akan tertanam. Kalau sudah tertanam, itu luar biasa. Hidup saudara lebih tenang, tentram, penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran saudara. Kalau saudara punya firman. Tapi kalau saudara lakukan firman, Allah damai sejahtera. Bukan berkat damai sejahteranya, tapi Allahnya sendiri akan menyertai saudara. Mari kita akan tutup mata kita saudaraku. Saya berdoa supaya pesan ini memberkati saudara semuanya. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang sedang Tuhan katakan buat kami. Beri kami kepekaan, kemampuan Tuhan untuk mendengar suara-Mu, punya pendengaran akan firman rema. Kalau kami punya firman rema, maka kami hidupnya saudaraku seperti orang membangun rumah di atas batu karang. Kuat, kokoh, teguh, tenang, tenteram, ada damai sejahtera. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Seringkali Tuhan, telinga yang satu dengar firman, telinga yang lain kami dengar perkataan manusia, perkataan diri sendiri, perkataan daripada musuh roh jahat. Biarlah Tuhan, 2 telinga kami arahkan untuk dengar firman-Mu. Kami juga mau punya sikap yang rendah hati, lemah lembut, supaya firman ini bisa tertanam dalam hati kami. Firman menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan tubuh kami, dan juga memberkati kehidupan kami. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendukung pelayanan menara doa online ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengan persembahan yang mereka bawa, Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil
cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.